Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan saya, Eva Samayati. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu atau menyampaikan sedikit ilmu terkait hubungan dan peran flavonoid sebagai antioksidan pada tulang. Tentu saja ya. Yang pertama, poin pertama yaitu terkait mekanisme potensial aksi flavonoid pada tulang. Nah, bisa diketahui jika flavonoid itu merupakan senyawa yang mempunyai sifat atau sebagai antioksidan yang baik. Jadi antioksidan itu dalam memerangi radikal bebas maupun faktor kerusakan dari luar. Nah, pada gambar ini flavonoid itu diwakili dengan dietary antioksidan atau makanan yang kaya dengan antioksidan, dimana dia mampu menghambat terjadinya kerusakan yang dihasilkan oleh spesies oksigen reaktif maupun akibat dari reaksi redoks. Nah, bisa diketahui jika reseptor redoks itu mampu merusak dari MSC ya. Kemudian, flavonoid juga diwakili dengan buah-buahan, yaitu beri, terus kedelai, soy, dan oat itu orang jeruk. Di mana buah beri ini, dia mempunyai efek yang positif terhadap mengaktifkan jalur P38 dan WNT2, kemudian mengaktifkan peran X2 pada sel mesensimal. Yang merupakan sel ini merupakan sel yang akan memproduksi atau mengaktifasi osteoblast. Kemudian untuk si kedelai sendiri dia dan juga orange juice dia berperan dalam pengaktifan BMP atau bone mineral protein yang akan mengaktifkan peran X2 sehingga akan mengaktifkan osteoblast. Nah, untuk ras redoksi sendiri ini juga dihambat oleh adanya estrogen atau estradiol equal dan beta estrogen. Nah, lalu ras atau redoksi ini juga mempunyai efek yang positif terhadap diferensiasi osteoblast karena dia mampu mengaktifkan NOx, ROS, dan P53 dan P21. Sehingga jika dia diaktifasi maka akan menghasilkan ring Leiden yang akan berdekatan dengan ring yang diproduksi oleh prekursor osteoblast. Nah, kemudian si estrogen dan juga phytoestrogen ini juga mempunyai efek yang positif terhadap aktivitas dari prekursor osteoblast sehingga akan menghasilkan atau menyebabkan osteoblast itu dari prekursor osteoblast akan aktif menjadi osteoblast yang aktif sehingga dia mampu melakukan resorpsi tulang. Namun dengan adanya pemberian estrogen, dia mampu meningkatkan apoptosis osteoklast sehingga jika apoptosis atau kematian osteoklastnya itu ditingkatkan, maka yang melakukan resorpsi atau melakukan kerusakan pada tulang akan dihambat sehingga osteoporosnya itu atau sakit tulang yang lain akibat keropos tulang itu akan bisa dihambat. Nah, kemudian yang ini merupakan peran antioksidan dalam pembentukan tulang. Bisa dilihat jika ROS atau kerusakan oksidatif itu dapat merusak atau membolongi tulang itu karena dia mampu mengaktifkan aktivitas osteoklast, menurunkan aktivitas osteoblast, dan meningkatkan aktivitas osteosit. Kalau antioksidan itu berperan berkebalikan karena dia mampu menghambat osteoklast, meningkatkan osteoblast, dan menghambat osteosit. Nah, di sini bisa diketahui ya, jika pada tulang ini yang keropos ini akibat dari pengkeroposan yang dilakukan oleh osteoklast yang aktif. Jadi osteoklast yang belum menjadi prekursor menjadi osteoklast yang berinti 3 ini kemudian dia akan aktif mempunyai kaki ini dia akan meresorpsi atau mengkeroposkan tulang seperti ini. Nah, pada daerah yang keropos ini maka akan ditumbuhi oleh prekursor osteoblast. Nah, prekursor osteoblast ini kemudian akan menumpuk-numpuk di sini dan menempel daerah yang bolong tadi sehingga akan menetap di sini namanya itu osteosit. Nah, sehingga tulangnya akan terbentuk seperti ini ya. Akan kembali tertempel. Kemudian untuk peran antioksidan dalam pembentukan tulang juga dibagi menjadi dua secara molekuler dan seluler. Untuk molekuler sendiri pada osteoblast yang mampu meningkatkan enzim alkali lipopastase atau ALP, kemudian kolagen tipe 1, bone matrix protein atau BMP tadi, di mana ketiganya ini merupakan parameter dalam pembentukan tulang. Kemudian dia juga menurunkan ring Leiden atau OPG ratio, di mana keduanya ini tadi kan jika dihambat maka akan mempercepat proses
pembentukan tulang baru ya. Kemudian kalau di osteoklas dia mampu menurunkan asid fosfatase, katetin K, dan protease yang merupakan parameter dalam pengkeroposan tulang. Kemudian pada osteosit dia mampu menurunkan rank Leiden, OPG rasio, sklerosin, dan TKK1 merupakan komponen-komponen yang berperan dalam proses pengkeroposan tulang. Jadi jika dia diturunkan maka pengkeroposan tulangnya akan dihambat. Kemudian secara seluler, untuk sel osteoblas ini dia mampu meningkatkan diferensiasi dan kemampuan hidup si osteoblas dan juga menurunkan apoptosis dari osteoblas. Kemudian untuk osteoklas dia mampu menurunkan proses diferensiasi dan kemampuan hidup osteoklas sehingga dia mampu mempercepat kematian osteoklas. Dan untuk pada osteosit dia mampu meningkatkan kemampuan hidup dari sel osteosit yang menempati daerah yang keropos tadi, dan dia mampu menurunkan tadi kejadian kematian dari apoptosis sehingga akan menyebabkan tulangnya itu lebih baik atau mudah terbentuk seperti itu. Nah, terima kasih atas berikut penjelasannya dan berikut pustaka yang saya gunakan. Mohon kritik, saran, dan pada kolom komentar ya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik link subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.